Sahabat Om Bobi Satrio, saya sekarang masih berada di menuju ke ruangan radionya Om Mickey, Yankee Bravo 8 United Florida. Ini beliau punya rumah 3 lantai. Ini ada ruangan radio beliau, radio room. Kita coba masuk ke dalam. Apakah beliau ada di dalamnya? Hey, selamat malam Om Mickey. Aduh, luar biasa. Sehat-sehat Om Mickey? Sehat. Wah, inilah Yankee Bravo United Florida akan menjadi bintang tamu pada kesempatan hari ini di podcast saya. Ya, ini ruangan ruangan Om Mickey nih ya. Waduh, ini luar biasa. Ini sahabat Om Bobi Satrio. Ini adalah equipment yang dipakai oleh Om Mickey. Ini radio roomnya. Ini luar biasa, nanti sebentar yang akan dijelaskan oleh Om Mickey. Radio-radio apa yang dipakai. Ini banyak ini radio-radionya. Ini terutama yang ini nih. Ini sahabat Om Bobi Satrio. Ini ada keyer. Wah, keyernya mantap ini Om Mickey ya. Ini luar biasa. Dan ini mikrofon dari MD200 dari Yesu. Partnernya adalah radio apa ini Om Mickey ya? 9FT920 ya. Ini FT950. Wah, ini lebih detail kita akan mengupas kenapa sih radionya banyak seperti ini. Dari Om Mickey ini ada juga linear yaitu FL 2100 Bravo. Wah, luar biasa. Ini ada dungdungnya ini Om. Teman-teman Om Bobi Satrio ini banyak juga ini radio beliau ini ya. Equipmentnya ini adalah ini dari Yankee Bravo United Florida. Beliau dari tahun NRI-nya 1987 ya. 87. Ya, ini keseharian beliau. Ini ruangan beliau. Ini ada ini nih Om Bobi, sahabat Om Bobi Satrio. Ini nih ada plakat dari Japan International DX Contest. Wah, ini beliau masih Yankee Charlotte United Florida. Ini ada Japan DX Contest tahun tahun berapa nih? Nanti kita tanya-tanya ya. Nanti dijelaskan. Ini nih dash with antenanya ini. Ini luar biasa. Ini adalah radio room dari Om Mickey, Yankee Bravo United Florida. Ini Wah, inilah beliau. Oke, sahabat Om Bobi Satrio, ikuti terus channel saya Om Bobi Satrio. Jangan lupa Anda like dan subscribe di channel Om Bobi Satrio. Kita akan lanjutkan pembicaraan menarik dengan Om Mickey Tuera, Yankee Bravo United Florida. Selamat malam, sahabat Om Bobi Satrio. Malam hari ini kita berjumpa lagi di channelnya Om Bobi Satrio. Malam hari ini saya berada di kota Manado. Kita akan bertemu dengan Yankee Bravo 8 United Florida. Om Mickey, beliau adalah anggota amatir yang sudah banyak melalang buana di dunia amatir, terutama kontes. Karena spesial beliau ini adalah juaranya ini CW Dadidida. Dan pada malam hari ini beliau berada di Manado, tapi sebelumnya beliau itu dulunya bertugas di Kalimantan Timur di Samarinda. Dan sekarang beliau sudah menetap di Manado. Dan tadi kita akan mengupas sejak hobi beliau amati radio ini sejauh mana, dan pengalaman beliau, dan motivasi kepada anggota amatir yang baru, dan bagaimana cara berkomunikasi yang baik, pengalaman beliau di amati radio. Oke. Ya, selamat malam Om Mickey. Malam. Sehat-sehat Om Mickey? Sehat. Ya, luar biasa. Ini kayaknya kita ngomong santai saja. Setelah kemarin di podcast saya di Zoom ya bersama Om Kadek Yankee Bravo 9 Bravo Uniform membicarakan masalah IOTA. Jadi kalau kemarin berbicara IOTA antara Om Kadek, saya dan Om Mickey, sekarang saya akan menanyakan tentang pengalaman Om Mickey dan kecintaan Om Mickey kepada amati radio. Sebelumnya silakan Om Mickey memperkenalkan diri. Silakan Om Mickey. Ya, saya Mickey Tuera. Dan saya Yankee Bravo Uniform Foxtrot. Saya menjadi amatir radio tahun
87. 87. Ya. Tapi kosan dulu apa, Om Miki? Kosan pertama Ya. Yankee Delta Sierra Whiskey Romeo. Sierra Whiskey Romeo. Baru berubah uniform Foxtrot. Uniform Foxtrot. Sampai dengan Yankee Charlie uniform Foxtrot. Iya, itu Miki kenapa sih kok bisa tertarik dengan amati radio ini? Tentang Orari ini apa sih motivasi Om Miki? Termotivasi atau gimana itu cerita? Dari awalnya. Kalau saya pada awalnya itu saya memang kerja di kapal. Itu cuma tertarik karena melihat Marconis, kalau dia lagi ngobrol dengan kapal-kapal, nah itu yang saya apa ini radio ini. Tapi di kapal itu Miki sebagai apa di situ? Saya sebagai chief engineer. Chief Engineering Ya. itu kapal dari Manado ke Tahuna ya dulu ya? Bitung. Oh, Bitung. Bitung ke Surabaya. Itu tahun berapa itu Miki? Itu tahun 83. 83. Berarti latar belakang Om Miki itu dulu adalah pelayaran berarti dulu ya? Iya, pelayaran. Gitu. Jadi tertarik lihat orang di kapal pakai radio itu Om Miki tertarik di situ ya? Mulai di situ tertarik. Marconis. Oh, jadi Marconi. Ya. Kok kenapa sih Om Miki hanya kok cintanya kok sama Keyer itu sama Ya. CW? Marconis juga begitu. Dia main Morse juga. Main Morse Baik juga. dia phone, Morse ada. Nah itu. Jadi pertama saya melihat dia main Morse, apa ini bunyi-bunyi? Oh, rupanya bunyi sambil dia menulis ada arti. Rupanya. Nah itu saya tertarik dengan Morse gitu. Jadi belajar itu dari kapan Om Miki? Belajar itu saya belajar di tahun 90-an itu. Saya belajar itu dengan Pak Roni almarhum yang Kicale Sierra Whiskey dan Pak Abdul Fatah. Oh, Yankee Bravo Zero Fok. Ya. Pindah Mantan ke Manado jadi pindah ke Manado Yankee Bravo Sierra Alpha. Setia ayam. Iya. Sama dengan Om Bob. Ya. Yankee Bravo Zero apa namanya? Aduh lupa saya. Nah itu pokoknya salah satu amatir gitu. Jadi belajar dari Belajar latihan di situ kita komunikasi walaupun salah-salah tapi dibenahi-benahi. Kalau tidak begitu kan kita tidak jadi. Oh, gitu ya. Jadi itu tertarik, jadi itu pertama dari Om Miki lihat Marconis yang ada di kapal dari Manado sampai ke Surabaya. Terus Om Miki itu tertarik belajar Morse-nya itu. Terus menjadi anggota Orari kapan Om Miki? Tahun 87 ya? 87 ya. 87 dengan Sierra Hotel, Dengan Sierra Whiskey Romeo. Sierra Whiskey SWR dulu ya? Iya, Om Bob tahu dulu kan. Iya ya, Sierra Whiskey Romeo Iya. SWR dulu Iya. ya. Setelah itu kan ada Om Miki itu kan pada saat hobi main CW itu main Morse ini, ya main dari tidak itu kan ada mentornya si Om Fatah, Om Roni dan Om Fatah. Itu gimana sih pengalaman Om Miki? Masih ingat dulu, Yankee Bravo Zero, Bravo Romeo Tango, Biasti. Oh, Om Bob. Nah, Om Bob ya. Max Maramis. Oh, Max Marami, jadi betul orang Manado juga beliau, Iya, tapi Jakarta. lama di Jakarta ya. Jadi pada saat itu Miki tertarik itu berapa lama sih belajar tentang CW Om Miki? Itu belajar itu sebenarnya kalau untuk belajar mendengarkan duluan gitu, baru belajar ketuk ini ada salah satu di sini tuh. Saya punya zaman dulu itu. Coba nih Om Miki coba dilihatkan Keyer yang punya aja dulu. Ya. Itu dia ini. Ini sudah lama sekali ini. Ya, ini teman-teman mau bisa teriaknya Om Miki Ini memperlihatkan udah lama. Keyer yang Ya, ini Keyer ini ya, ya. itu udah Wah. Ini ada berapa koleksi Keyer Om Miki? Ini ada satu key dan yang tiga ini ada KR elektronik, sudah ada elektroniknya. Ada dua ini, yang Katsumi EK 150 dengan ada yang satu ini Benson itu. Kemudian dengan Vibroplex ini. Wah. Saya Miki Tuera dan saya Yankee Bravo Uniform Foxtrot. Saya menjadi amatir radio tahun 87. 87. Ya. Tapi kosan dulu apa? Om Miki? Kosan pertama Ya. Yankee Delta Sierra Whiskey Romeo. Sierra Whiskey Romeo. Baru berubah uniform Foxtrot Uniform Foxtrot. sampai dengan Yankee Charlie uniform Foxtrot. Iya. Itu Miki kenapa sih kok bisa tertarik dengan amatir radio ini? Tentang Orari ini apa sih motivasi Miki?
termotivasi atau gimana itu dari Kalau, awalnya? kalau saya pada awalnya itu saya memang kerja di kapal. Itu cuma tertarik karena melihat Marconis, kalau dia lagi ngobrol dengan kapal-kapal, nah itu yang saya apa ini radio ini. Tapi di kapal itu Miki sebagai apa di situ? Oh, saya sebagai chief engineer. Chief Engineering Ya. itu kapal dari Manado ke Tahuna ya dulu ya? Bitung, Oh, Bitung. Bitung ke Surabaya. Itu tahun berapa itu Miki? Itu tahun 83. Berarti latar belakang Om Miki itu dulu adalah pelayaran berarti dulu ya? Iya, pelayaran. Jadi tertarik lihat orang di kapal pakai radio itu Om Iya, Miki tertarik di situ ya? tertarik mulai di situ, tertarik. Marconis. Oh jadi Marcon. Iya. Kok kenapa sih Om Miki hanya kok cintanya kok sama Keyer itu sama Ya, CW? Marconis juga begitu. Dia main Morse juga. Main Morse Baik juga. dia phone, Morse ada. Nah itu. Jadi pertama saya melihat dia main Morse, apa ini bunyi-bunyi? Oh, rupanya bunyi. Sambil dia menulis, ada arti. Rupanya. Nah itu saya tertarik dengan Morse gitu. Jadi belajar itu dari kapan Om Miki? Belajar itu saya belajar di tahun 90-an itu. Saya belajar itu dengan Pak Roni almarhum yang Kicale Tinggal Rizky dan Pak Abdul Fattah. Oh, Yankee Bravo Zero, Fok, ya. mantan Pindah ke Manado jadi pindah ke Manado Yankee Bravo Sierra Alpha. Sate ayam. Iya, sama dengan Om Bob, Ya. Yankee Bravo Zero, apa namanya? Aduh lupa saya. Nah itu pokoknya salah satu amatir gitu. Jadi belajar dari Belajar latihan di situ kita komunikasi walaupun salah-salah tapi dibenahi-benahi gitu. Kalau tidak begitu kan kita tidak jadi. Oh, gitu ya. Jadi itu tertarik, jadi itu pertama dari Om Miki lihat Marconis yang ada di kapal di Manado sampai ke Surabaya. Terus Om Miki itu tertarik belajar Morse-nya itu. Terus menjadi anggota ONAI kapan Om Miki? Tahun 87 ya? 87 ya. 87 dengan Sierra Hotel, Dengan Sierra Whisky Romeo. Sierra Whisky SWR dulu ya? Iya, Om Bob tahu dulu kan. Iya ya, Sierra Whisky Romeo Iya. SWR dulu Iya. ya. Setelah itu kan ada Om Miki itu kan pada saat hobi main CW itu main Morse ini, ya main dari tidak itu kan ada mentornya si Om Fatah, Om Roni dan Om Fatah. Itu gimana sih pengalaman Om Miki? Masih ingat dulu, Yankee Bravo Zero, Bravo Romeo Tango, BRT. Oh. Om Bob. Oh, Om Bob ya. Max Maramis. Oh, Max Marami, jadi itu orang Manado juga beliau, Iya, tapi lama di Jakarta ya. Jakarta. Jadi pada saat itu Om Miki tertarik itu berapa lama sih belajar tentang CW Om Miki? Itu belajar itu sebenarnya kalau untuk belajar mendengarkan duluan gitu, baru belajar ketuk ini ada salah satu di sini tuh. Saya punya zaman dulu itu. Coba nih Om Miki coba dilihatkan Keyer yang punya aja dulu. Ya. Jepit dia ini. Ini sudah lama sekali. Ya, ini teman-teman Om bisa trio ini Om Miki Ini perlihatkan udah lama. Keyer yang Ya, ini yang Keyer ini ya, ya. itu udah Wah. Ini ada berapa koleksi Keyer Om Miki? Ini ada satu key dan yang tiga ini ada KR elektronik, sudah ada elektroniknya. Ada dua ini. Yang Katsumi EK 150 dengan ada yang satu ini Benson itu. Kemudian dengan Vibroplex ini. Wah. Jadi jadi itu ada dua kan Om Miki ya. Iya. Jadi ada dia tekan begini, Iya, terus ada yang elektrik. ya. Iya. Jadi gini Om Miki, berarti kan ada kecintaan Om Miki ketika belajar Morse itu. Tiba-tiba kok jadi cinta dan tertarik itu sih termotivasi pertama di kapal tadi. Iya. Terus ada mentornya. Iya. Kok semakin lama semakin tertarik. Semakin Apa giatnya atau apa trik-triknya kok bisa sampai itu bisa jadi seperti itu? Enggak begini, karena di dunia amatir ini kan banyak gitu. Jadi apalagi Morse, memang akhir-akhir ini kita ujian tidak ada Morse lagi, tapi di dunia itu Morse masih banyak. Ya, Yang tapi main dulu Morse. kan waktu kita ujian siaga itu Iya. kan ada kita menerima dan Iya, mengirim. iya betul. Pada waktu itu, pada Betul. tahun 87 itu. 87. Nah, itu
tetap ada, kalau nggak ada itu Ya, mana bisa tapi lulus. sekarang dengan adanya Iya. diperbarui sampai sekarang, Iya. akhirnya dia ada teknologi sudah nggak dipakai lagi ya. Iya, nggak dipakai lagi gitu. Jadi tidak ada masalah. Yang penting ada kemauan semua. Kemudian saya tertarik itu karena di amatir radio itu banyak. Jadi banyak kayak kontes. Jadi kan amatir itu ada orang sukanya Iya. phone ya. Iya. Ada Nah ini yang- saya bicara khusus untuk Morse kan. Khusus Tadi Morse, kan ya. pertanyaan Om Bobi. Iya. Jadi kan ada yang kenapa tertarik gitu ya, kan. ada yang tertarik yang ada di phone, Iya, ada yang iya, di iya. CW. CW, Tapi iya. untuk CW ini kan itu orang hobi itu langka sekali Om Miki. Iya. Berarti ya. Karena orang itu paling sukanya ke phone, tapi Iya. Om Miki tuh lebih suka ke Morse, CW. iya. Itu ada enaknya di mana sih Om Miki? Seninya kan. Ada seninya Iya, di situ ada ya? seni. Kalau kita tahu kan enak. Gitu. Oh Seni. gitu ya. Yang tidak seni tidak enak kan kalau nggak tahu. Berarti kalau kita ngomong sama ini Om Patri juga kan hobi Oh, tuh. iya. Ya Om Patri, Iya. Yankee Bravo, Yankee Yankee Charlie Charlie Zero, Zero, Romeo November Charlie. Iya. Ya, itu Iya. Om Patri pemikiran ya. Iya, Bang. Nah, itu teman baiknya Om Miki ya. Teman baik. Itu kalau saya lihat postingannya apa nih Om Patri itu adalah Morse adalah bunyi, Morse Sebuah adalah jiwa. sebuah jiwa. Luar biasa. Jadi Om Miki telah menjiwai ini berarti Om Oh Miki iya, ya. harus. Ya, Dan harus memang sudah menjiwai. sudah gitu. menjiwai ya. Dan ini gini Om Miki, berarti kan beberapa kali itu Om Miki kemarin waktu sahabat Om Satrio waktu di Parposter dulu, saya dulu di Pariwisata Pos dan Telekomunikasi itu mengates Om Miki sampai saya nggak bisa ngates Om Miki dengan kecepatan Morse yang sangat luar biasa. Dan Om Miki juga pernah menjadi jadi tim pengajar juga Iya. orang di daerah ya Iya. untuk di Morse sangat luar biasa. Penatar. Jadi penatar dulu ya, jadi penatar waktu teman-teman di Sulawesi Utara. Jadi kecintaan Om Miki ini sampai sekarang masih sampai sekarang Om Miki ya. Ini sekarang kalau kita hitung kecepatan mengirim dan menerima itu sampai Ya berapa? rata-rata 30 lah. Rata-rata 30 ya. Iya. Tapi gini Om Miki, ini sahabat Om Satrio, kan sekarang kan banyak orang pakai aplikasi Om Miki. Iya, ada, saya ada. Ya. Jadi kalau kita pakai aplikasi, normalnya orang menerima dan mengirim itu kalau menurut Om Miki itu berapa BPM? Ya kalau dia normal ya orang menerima ya 20 BPM lah. 20 15 sampai 20. 15 sampai. Nah, jadi kalau kita ikut kontes itu kebanyakan itu 20. 20 25 25 sampai 30. sampai 30. Tapi kebanyakan kalau kita bisa mengirim 30. Iya. Tapi kalau kita menerima kadang itu normalnya sampai 25 berarti. Iya, ya? 25. Tapi kalau orang sudah biasa 30. Sampai 30 ya. Tapi sekarang gini Om Miki. Om Miki bisa nggak bedain yang pakai carrier dengan pakai aplikasi? Oh, bisa bedain. Ya. Orang pakai carrier itu kan namanya manusia ya, tetap ada kesalahan gitu. Ada Jadi kesalahan. dia bisa ketahuan gitu. Ada salah sedikit dia ulangi gitu ya. Ya. Tapi kalau pakai aplikasi kan tidak. Nah, begitu juga kalau pakai aplikasi. Kadang-kadang kita sudah selesai masih bunyi dia. Oh gitu Nah, itu ya. ketahuan di situ kan. Ketahuan Iya, di situ ketahuan ya. di situ. Ya, Tapi tidak apa-apa. Ya, itu. tapi kan begini Om Miki. Tapi orang kalau pakai sistem aplikasi, tidak menyampaikan orang yang tidak pakai aplikasi Iya. atau yang pakai masih sistem manual Iya. kayak itu biasanya kan ada kalau kita itu ada singkatan-singkatan, ada singkatan-singkatan Ekivalen namanya. ekivalennya Iya. kan. Tapi biasanya kan kita kelihatan di situ. Iya. Tapi sekarang dengan adanya kontes dunia yang semakin bagus Iya. sekarang makin banyak di internasional, kayaknya ada juga sebagian juga menggunakan carrier, ada juga sebagian menggunakan aplikasi. Iya. Jadi menurut Om Miki tidak masalah dengan aplikasi. Tidak masalah. Tetapi sebaiknya orang menggunakan aplikasi dia harus belajar. Karena kalau kita ikut kontes, kalau dia tahu mendengarkan dan dia main aplikasi itu cepat. Itu cepat. Iya, cepat. Jadi anjuran saya mendingan harus belajar gitu. Harus belajar. Supaya bisa mendengar. Kadang-kadang komputer nggak bisa menerima kalau terlalu kecil atau dia punya spasi titik dan garis itu agak jauh, nah, komputer nggak bisa dapat. Kecuali yang normal komputer bisa dapat. Nah, kalau kita bisa mendengarkan pakai aplikasi, ada yang tidak bisa kita dengar, komputer tidak bisa dapat, kita bisa dengar dengan telinga. Nah, Itu bedanya di situ. Iya, ya. jadi sebaiknya dua-dua gitu. Banyak dua-dua ya. Oke sahabat Om Satrio, menarik perbincangan saya dengan Om Miki.
Ini kayaknya kalau kita lihat dari pengalaman Omiki ini kayaknya kita klasifikasi kepada amati radio langka. Kelangkaan beliau sampai sekarang tidak membedakan antara yang menggunakan aplikasi dengan yang manual. Ya, jadi beliau ini adalah orang yang punya prinsip yang sama, tidak menyampingkan yang manual Omiki dan yang aplikasi ya. Yang Aplikasi penting itu kan sudah modern. modern, yang penting mau belajar lebih baik belajar dua-dua ya Omiki ya. Jangan sampai ketinggalan teknologi ya Omiki ya. Karena kan biasa kan kita pendengaran juga kan sering berubah-ubah ya. Sekarang gini Omiki, pengalaman Omiki ke kontes itu gimana Omiki? Ikut kontes internasional atau ada dua saya tanya, pengalaman Omiki ikut kontes dan pengalaman Omiki ikut kalau DX. Kalau DX kan itu kan kita tidak begitu sulit kalau DX, yang penting kita antenanya bagus, radionya bagus, propagasinya bagus, ya kita kan tidak diutamakan kita harus belajar bahasa Inggris yang memang tahu, hanya report kan. Hanya report aja ya. Kita sudah report, kita terima dia punya report, dia terima kita punya report, ya good contact. Ya, selesai. Itu untuk DX gitu. Untuk DX. Beda dengan Rectwing kan, kalau Rectwing kan beda gitu. Kata Richie kita harus komunikasi lama ya. gitu kan gitu. Jadi kebanyakan itu orang itu kalau ingin DX itu DX itu ketemu mempersingkat percakapan iya, yang ya. Karena kita kan mau menambah stasiun-stasiun, apalagi stasiun yang langka gitu kan. Begitu juga kontes. Kalau kontes kan lain lagi. Kontes juga betul, di situ juga kita bisa mendapat negara-negara yang langka Ya, atau prefiks yang langka gitu. Menambah di eksisi gitu. Ya. Betul. Jadi sudah pengalaman Omiki mengikuti kontes itu sudah untuk CW kan kadang juga Omiki ikut PON ya. Tapi kebanyakan Omiki itu tertarik dengan Morse itu. Itu sudah kalau dihitung-hitung seingat Omiki sudah berapa banyak, sudah berapa kali ke kontes? Banyak kali. Iya, banyak. Nah, gitu. Tapi cuma yang kan, kontes yang paling menarik itu mendapat juara itu di mana Omiki? ya kalau mendapat juara, kalau kita dari Manado paling untung tuh kayak Japan International itu, karena kita dekat dengan Jepang. Kita. Itu. Jadi kita Tapi kalau kita kan ada bekerja beberapa band kan, nah itu all band kan biasa, lebih tahu kan itu all band, ada yang ini untuk single operator ya, ada yang monoband gitu ya. Jadi kalau kita mau cari juara bisa juga monoband kita bekerja gitu, nah bisa dapat juara gitu. Kalau kita all band kan kita punya saingan juga kan gitu. Iya betul. Karena pengalaman saya ikut kontes kemarin, mendingan kita main satu band aja. Ya, satu band. Ya, satu band itu. Jadi main high power. Iya. Jadi persaingan itu sedikit ya. sedikit. Ya, gitu. Itu trik-trik Omiki seperti itu ya. Jadi gini Omiki, persiapan apa yang dilakukan sebelum Omiki melakukan persiapan untuk kontes CW? Apa yang dipersiapkan? Kalau kita mau persiapkan untuk jadi juara ya kita harus siap gitu. Siap artinya seperti saya bilang tadi, antenanya, radionya, bahkan log sheet-nya gitu, logbook ya, sudah masuk ada N1MM apa semua harus siap semua. Nah, itu kan sudah lebih canggih. Kalau dulu kita kan masih kita nulis terus kita kirim pakai pos lama. Kalau sekarang selesai langsung email. Email dulu, apalagi kalau kita kirim piagam ya, sertifikat lama. Tapi sekarang kita tinggal download langsung selesai. Selesai. Oke Omiki, jadi persiapannya Omiki lakukan kalau ingin menjadi juara, tapi kita harus full ya. Full, waktunya harus full. Jadi kalau dia minta 2 hari ya 2 hari harus full. Jadi pengalaman Omiki itu kalau sampai kemarin kan ikut dapat juara di ekspor Jepang itu. Ya, Jepang. Itu sehari itu berapa jam Omiki? Itu tidak waktunya untuk tidak juga. Kalau saya kan ada kan jam makan. Ya. Kita harus istirahat lah jam makan gitu kan, makan dulu gitu. Begitu juga sore ada jam minum kopi juga. Kalau suka kan minum kopi juga. Kopi dulu, istirahat gitu. Ya, betul, tapi itu ada selah kan. Ada selanya ya. Tapi kalau ada juga rekan-rekan lain kan dia tidak begitu, dia full time gitu. Tetap kopi sore sini dia main terus gitu. Biasanya gitu kan. Kalau dia
Jadi memang winner lah ya, istilahnya. jadi kalau ingin menjadi juara harus mempersiapkan Iya, pertama persiapan. waktunya, Waktu. equipmentnya, Equipmentnya ya, antenanya, iya, antenanya. dan fisiknya Iya. itu harus benar-benar ya. Bagus. Tetapi dengan adanya kode etik amatir radio selalu mengutamakan kepentingan keluarga. Iya. Rumah Jangan sampai tangga. seharian main radio, Dong, iya. nah tiba-tiba Tapi keluarga biasanya kan diabaikan. kalau saya mau ikut begitu saya kasih tahu istri. Oh, harus begitu. dong. Oke sahabat Umi Satrio, cukup panjang kita pembicaraan pada kesempatan kali ini, dan kebetulan Om Miki ini adalah salah satu di XRCW di Sulawesi Utara, suatu kebanggaan untuk masyarakat Sulawesi Utara. Teman-teman amatir radio, kita mempunyai seorang amatir yang seperti Om Miki, yang sangat membuka dedikasi yang sangat luar biasa. Karena gini Om Miki, saya ingin menyampaikan ke Om Miki apa yang menjadi motivasi Om Miki kepada teman-teman, memberikan inovasi kepada teman amatir radio untuk lebih mencintai HF ini. Kan kebanyakan mereka sekarang kan main di itu Om Miki, Iya, main di betul. 2 meter. Betul. Ada Yankee Bravo 2 meter, Iya. ada yang bukan kita mau ada kotak-kotak, ada Yankee Bravo 2 meter, Ya. ada Yankee Bravo yang di HF. Tapi ketika dia di HF, dia nggak mau main lagi di 2 meter. Menurut Miki seperti apa sih motivasinya? Kalau saya pribadi ya, saya 2 meter saya main, HF saya main, digital saya main, Ya. gitu kan. Ya kita namanya orang amatir gitu. Nah, kalau untuk motivasi saya, baik teman-teman yang belum, ya harus sinkron semua gitu kan. Cuman kan kadang-kadang kita juga tidak bisa memaksakan mereka karena mungkin fasilitasnya tidak ada, tapi mereka menyandang tingkat yang penegak gitu maksudnya. Mungkin itu bagi saya pada waktu itu dia mungkin berpikir diambil dulu tingkat itu, baru dia Perangkat ini sesuaikan. Iya gitu. Oh gitu, pelan-pelan ya. Iya pelan-pelan gitu. Jadi kalau kalau orang sudah punya radio AF, sudah punya radio 2 meter, ya sudah kerja aja kan. Dan kalau di amatir radio, jangan kita hanya ngomong itu aja. Kan banyak program di amatir radio. Supaya kita tidak bosan di amatir radio itu, kita bekerja apa? Kayak tadi kan, Iya. bekerja mau belajar CW, belajar DX. Iya. DX itu juga dibagi-bagi untuk awardnya, untuk mengejar IOTA-nya. Ya. Pokoknya banyak programnya kan. Berarti ya, gitu. berarti Iya. kita itu setiap kita ada kegiatan kontes itu kita harus punya trik-trik juga ya. Iya, Kita gitu. mau main yang yang di all band Iya. atau yang hanya di satu band aja. Iya. Nah, ini Om Miki. Itu kalau kontes kan. Itu kalau Iya, kontes. kalau kontes. Sekarang kan biasanya kan kalau pagi-pagi kita ketemu paling saling sapa menyapa, Oh, iya. selamat pagi, Hmm, tolong di iya. report ya. Atau dengan adanya kegiatan-kegiatan yang lain itu semuanya menambah persaudaraan kita ya Om Miki ya. Iya. Oke, sahabat Om Satrio, saya ingin tanyakan lagi ke Om Miki salah satu juga. Apa sih cita-cita Om Miki? Ini kan kita di Sulawesi Utara ini kan tidak punya klub Iya. klub kontes. Iya. Kalau di Jawa banyak Om Miki. Iya. Ya. Setelah Om Miki kembali ke Sulawesi Utara, dan saya ini masih berada di luar ini Om Miki. Cita-cita saya sebenarnya Om Miki, Iya. kita itu harus di Sulawesi Utara ini harus mempunyai suatu klub DX atau klub kontes, sehingga ini DX Sulawesi Utara banyak Om Miki. Kok sampai sekarang kita nggak ada seperti ini. Saya berharap ketika Om Miki ada di Manado ini banyak di sini. Ada Om Udin, Om Din, Yankee Bravo Radio Whiskey, dan teman-teman lain Yankee Bravo Radio Victor India dan teman-teman yang lain. Menurut Miki seperti apa sih? Ya, saya suka sekali itu. Saya juga berharap kita di Sulawesi Utara punya yang begitu. Jadi kita punya station kontes, kemarin kan sudah dibicarakan. Ya kalau Om Bobi sudah pensiun ya kita sama-sama gitu kan. Gitu ya. Iya. Dan saya juga mau ada dukungan dari orang di daerah gitu Iya. kan, atau dari organisasi kan. Itu aja. Kalau sudah ada itu, kita bisa melanglang buana gitu. Iya, jadi ya Penyuluh sebenarnya dunia. sih teman-teman banyak juga teman-teman yang tidak punya fasilitas umum. Iya. Tidak punya fasilitas. Jadi kalau ada teman-teman ingin belajar, saya juga seperti itu sebenarnya. Iya. Kalau saya sudah pensiun, sudah kembali ke Sulawesi Utara, saya ingin kita punya suatu tempat
di mana teman-teman amatir radio itu bergabung dan duduk sama-sama, kita belajar sama-sama. Iya, saya sudah bilang begitu sama teman-teman. Walaupun belum ada juga itu, kalau mau melatih di sini silakan gitu. Saya terbuka. Jadi welcome ya? Iya, welcome. Wah, luar biasa. Ini luar Itu biasa. kalau ada teman-teman, sudah aku bilang semuanya. Waduh, luar Nah, biasa. apalagi kalau kita sudah punya stasiun DX gitu, Iya. untuk multi operator. multi operator. Bisa. Waduh. Ini kan seperti sekarang di Jawa itu banyak nih. Banyak. Seven Alpha. Alpha Zero, Zero ya. Iya. Baru Seven kemudian Alpha, Seven sama Omans kan. Iya. YB2DX, Iya, itu iya. keren gitu kan. YB2DX, terus ada yang ya apa itu lokal Jakarta Timur ya. Iya. Seven Alpha Oscar, cari Iya, Seven Alpha iya. Bravo Alpha ya. Hmm. Oke, sahabat Kopi Satrio, impian dan kenyataan itu akan terwujud ketika kita mempunyai komitmen dan mempunyai tekad yang baik untuk maju bersama. Karena amatir radio ini membutuhkan banyak perjuangan, Om Miki ya. Iya. Tapi tetap kita kembali kepada kode etik. Kode etik tetap. Kode etik amatir. Kode etik amatir radio itu salah satunya adalah selalu mengedepankan kepentingan keluarga. Ya. Jadi Keluarga, pekerjaan. Iya, pekerjaan. Jadi Kecuali orang sudah pensiun. Jadi kan kalau di amatir ini kan kita dapat dua, Miki. Iya. Dapat teknologinya, Iya. dapat temannya. Iya, betul. Gitu. Tetapi ini Iya. adalah hobi paling mahal, Miki. Oh iya. Radionya juga ini mahal, seperti Om Miki ini radionya mahal banget ini. Ada radio 920, 950, di 756 ya. Masih yang lain lebih. Ya, lebih baru keren 7.300, gitu kan. ada linearnya nih, luar biasa ini. Sahabat Om Satrio, kita akan bercerita panjang juga dengan Om Miki, tetapi waktu juga yang akan membatasi kita. Nanti insya Allah kita akan jumpa dengan percakapan dengan Om Miki di kegiatan-kegiatan berikutnya, Om Miki. Iya. Jadi kedepannya apa sih harapan Om Miki kedepannya tentang Orarius daerah Sulawesi Utara? Ya, harapan saya untuk orang di daerah Sulawesi Utara supaya lebih aktif lagi, lebih mensupport gitu sama anggota-anggotanya gitu. Nah, kalau untuk pribadi saya siap gitu untuk membantu itu. Wah, luar biasa. Saya juga biarpun berada di luar daerah, Iya. tetap saya tetap support. Iya. Ya, tetap kita, apalagi Om Miki itu. Om Miki kalau potong di kita kembali lagi ke cerita yang tadi. Ini 2024 Iya. ada 2023 Om Miki ya? 2023 yang lalu 2024. Om Miki itu juara satu dunia Om Miki ya? Iya. Dan Oceania juara satu, Iya. dan untuk Indonesia juara satu. Oceania ada satu Indonesia. Iya, juara satu itu tahun itu CQW Oceania DX Oceania DX Contest. Oceania DX Contest CW ya. Dengan DIDX CW. Oh, DIDX yang Jepang. Oceania DX itu dua-dua juga. CW sama Apon. Luar. Jadi Dengan untuk DIDX. board SSB-nya dan CW, Om Miki itu juara satu 2023. Tapi sekarang belum, itu sementara dalam proses perjalanan Om Miki Iya, ya. plakat. Iya. Ini kan ada CW untuk CW bulan apa Om Miki? Untuk 2020. Ini nggak lama mungkin itu. Ya. CQ yang mana? Yang kontes yang mana? Kontes yang CW. Yang CQW. Belum, saya belum cek itu. Kita kan biasa lihat-lihat di kalender kontes kan. Satu bisa trio. Kalau kita ngomong masalah mati radio itu sampai pagi itu bisa kita ngomong lebih Nggak panjang. bisa habis. Nggak habis. Tetapi satu motivasi untuk teman-teman amati radio, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita merasa minder. Teman-teman, kesempatan itu masih ada kalau ada keinginan kita, ada kemauan kita. Kembali kemauan kita ingin berubah. Ya. Amati radio adalah organisasi, amati radio adalah hobi yang sangat-sangat membentuk kepribadian kita, mencintai tentang apa itu CW, apa itu bunyi-bunyi seperti ini. Nah, inilah kenyataannya. Kata anak saya gini, Om Miki bilang, anak saya bilang, itu papa itu hobinya dengar-dengar bunyi-bunyi dan sering komunikasi sama besi. Ini kan besi ini Om Miki ya. Jadi itulah teman-teman sekalian, sahabat Om Satrio,
Terima kasih pada malam hari ini kita sudah berada di tempatnya Om Miki dan saya berikan terima kasih Om Miki atas terima waktunya. Ini sebenarnya masih panjang kita mau ngomong, tapi kita batasi dulu Miki ya. Kita kasih penasaran dulu teman-teman ini ya. Nanti masih banyak. Nanti ada kegiatan-kegiatan CW. Saya rencana sih kalau ada kegiatan kontes, saya mau bikin podcast juga sama Om Miki. Om Miki lagi kontes, kita main Zoom meeting, main Zoom. Om Miki lagi Zoom, saya juga lagi Zoom. Kita bikin Zoom. Nanti ada beberapa teman-teman yang terkoneksi secara live di Zoom, kita akan DX. Kita akan coba main kontes di situ. Ya. Terima kasih Om Miki. Oke.